Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa alam semesta, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang merajai hari pembalasan, yang kepadanya lah kita menyembah dan kepadanya lah kita memohon pertolongan. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perjalanan hidupnya dari waktu ke waktu, dari pertemuan ke pertemuan, dari kajian ke kajian, kita coba untuk mengetahui, menggali, dan mudah-mudahan Allah memudahkan, membimbing kita untuk mengikuti semaksimal yang kita bisa jejak perjalanan hidupnya dan contoh-contoh terbaiknya insyaallah. Sampai akhirnya mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan beliau di surga Firdaus kelak insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat semuanya, mudah-mudahan panjang umur sampai kita ke bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, dan semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan terakhir tahun kemarin, pembahasan sirah nabawiyah kita sampai ke saat-saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Dan bagaimana perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah ini menghabiskan waktu lebih dari biasanya yang dilalui oleh orang-orang hijrah. Hal ini karena perjalanan yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan perjalanan yang biasa dilewati oleh kafilah dagang pada masanya. Kalau kita melihat jalurnya yang warna oranye, ini jalur yang biasa dilewati oleh pedagang waktu itu, Thariqul Qawafil Anadzak, ya. Adapun yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalur yang berwarna hijau, menjauh dari jalur yang biasa dilewati oleh kafilah pada masanya. Sehingga butuh guide khusus, butuh pemandu perjalanan khusus, dan pemandu itu adalah orang musyrik, namanya Abdullah bin Uraiqid. Kita belajar dari sini bahwa berinteraksi, berkolaborasi dengan orang musyrik selama tidak mengganggu akidah, selama tidak mengiris dan mengurangi akidah kita, ya, menodai akidah kita, tidak ada masalah. Bahkan Nabi menggunakan Abdullah bin Uraiqid karena dia adalah pakarnya, ya, pakar dalam perjalanan. Meskipun kalau dilihat dari jalur yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada beberapa titik pertemuan. Dan di titik-titik pertemuan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian pernah terpantau, dan beritanya kemudian menyebar viral di kota Mekah. Sehingga berita inilah yang menyebabkan ada sayembara siapapun yang bisa menangkap dan mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah dihadiahi 100 ekor unta, gitu. Kemudian banyak penduduk Mekah yang mereka ingin mengejar, tapi kemudian seorang Suraqah bin Malik, kita pernah cerita ini, Suraqah bin Malik, pernah ya? Saya sambil melihat reaksinya dulu. Suraqah bin Malik yang ingin mendapatkan 100 ekor unta ini kemudian menyebarkan informasi, menyebarkan pengumuman, meredam obsesi penduduk Mekah yang ingin mengejar Nabi. Kata Suraqah, itu bukan Muhammad, itu saudara saya. Anda yakin? Saya yakin, betul. Akhirnya mereka tidak mengejar dan Suraqah yang mengejar sendirian. Sampai mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar melihat dari kejauhan ada debu yang naik ke langit. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ada orang yang mengejar kita." Rasulullah kemudian berdoa dengan doa yang pendek, dengan doa yang singkat, doa yang dipanjatkan oleh pemuda yang ceritanya ada dalam surat Al-Buruj, kisah Ashabul Ukhdud. Seorang pemuda yang ingin dieksekusi, dibawa ke gunung, dibawa ke laut, tapi justru yang mati yang mau mengeksekusi. Jadi regu pembunuhnya yang mati. Dibawa ke gunung, pemuda ini baca doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dibawa ke laut,
Allahumma kfinihim bima syi'ta. Justru yang tadinya mau membunuh, malah mereka yang terbunuh. Yang tadinya mau mengeksekusi, malah mereka yang mati. Dibawa ke atas gunung, mereka yang tergelincir, dibawa ke laut, mereka yang jatuh, mereka yang tenggelam. Dan Nabi menggunakan doa yang sama, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Akhirnya Suraqah yang tadi mengejar, sudah dekat, terperosok, berkali-kali jatuh. Padahal dari Mekah, itu nggak pernah jatuh. Tapi semakin mendekat ke Rasulullah SAW, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Sehingga dari kejauhan kata Suraqah, ya Muhammad, a'tinil aman. Muhammad, tolong jaminkan keamanan untuk saya. Kebalik, ya. Biasanya yang dikejar yang minta jaminan keamanan, ini yang ngejar yang minta jaminan keamanan ke yang dikejar. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Membalikan keadaan saat kita di posisi terpojok, Allah yang menukar posisi, gitu. Yang mau membunuh malah mati, yang mengejar malah minta jaminan keamanan. Maka kata Nabi, Anda aman. Mendekatlah Suraqah ke Rasulullah SAW, dan saat mendekat, kata Suraqah, saya sebetulnya mengejar Anda karena saya ingin mendapatkan 100 ekor unta di Mekah. Dan Nabi sangat mendalam membaca kejiwaan seseorang. Profiler sejati Rasulullah SAW. Sangat empati dan sangat kasihan. Ada orang jauh-jauh mengejar Nabi karena ingin dapat 100 ekor unta. Walaupun ke orang musyrik, Nabi kemudian memberikan penggantinya, kompensasinya. Apa kompensasinya? Kata Nabi, maukah engkau saya janjikan gelang Raja Persia sebagai pengganti 100 ekor unta, gitu. Dan ini trust, ya. Trust yang tinggi, kredibilitas yang dipertaruhkan. Sehingga kata Suraqah, Persia yang mana? Raja Persia yang mana? Kisra bin Hurmuz, Kisra anaknya Hurmuz. Kata Nabi, Kisra bin Hurmuz. Raja Persia, Kisra bin Hurmuz. Kata Suraqah, tolong catat perjanjian ini. Maka Rasulullah minta Abu Bakar untuk mencatat perjanjian, janji Nabi kepada Suraqah bin Malik akan mengenakan gelangnya Raja Kisra bin Hurmuz. Kemudian kata Nabi, uktum anna, tolong pulang ke Mekah dan tolong sebarkan berita kalau engkau tidak melihat saya. Pokoknya tutup berita pertemuan ini. Lakukan penyangkalan kalau Anda ditanya sudah ketemu Muhammad, enggak, begitu ya. Sangkal, pokoknya semua berita pertemuan ini harus disangkal, ditutup-tutupi. Dan singkat cerita, Rasulullah SAW hijrah, kemudian wafat, Abu Bakar jadi khalifah, kemudian meninggal, Umar bin Khattab kemudian menggantikan. Terjadi penaklukan Persia dalam perang Qadisiyah, dan semua ghanimah dari Persia, dari Iran dibawa ke Madinah. Bayangkan berapa jauhnya dari Persia ke Madinah. Tapi Umar bin Khattab melihat ada gelang, ada anting, ada cincin yang kecil-kecil. Ghanimahnya utuh dibawa ke Madinah. Kemudian Umar bin Khattab komentar, Innal qauma addaw hadza la umana. Kaum yang mengantarkan ghanimah ini dari Persia ke Madinah adalah kaum yang amanah. Ali bin Abi Thalib di sampingnya komentar, Ya Amiral Mu'minin, afafta fa'afu walau rota'ta la rota'u. Engkau menjaga diri untuk tidak mengambil hak rakyat, maka mereka pun menjaga diri untuk tidak mengambil ghanimah. Jadi kalau pimpinannya memberikan keteladanan, maka bawahannya pun akan mengikuti keteladanan tadi. Afafta fa'afu walau rota'ta la rota'u. Engkau bersikap iffah, menjaga kesucian dan kehormatan, fa'afu, maka mereka pun melakukan hal yang sama. Walau rota'ta, seandainya engkau itu, rota'a itu kalimat yang biasa digunakan kalau domba atau sapi merumput, gitu. Apa bahasa kita? Ngarit. Nah, seandainya engkau ngarit, maka mereka pun akan ngararit, ya, sama gitu. Walau rota'ta la rota'u. Ini peristiwa yang pernah terjadi dalam perjalanan hijrah. Kemudian di tendanya Ummu Ma'bad ada kemukjizatan Rasulullah SAW bertemu dengan Ummu Ma'bad, kemudian minta disuguhkan minuman. Kata Ummu Ma'bad, nggak ada, kami cuma punya kambing ini saja, tapi itu pun kurus. Kata Rasulullah, tolong bawakan ke sini kambingnya. Dibawakan kambingnya, kemudian dielus-elus perutnya, dan seketika perutnya kemudian membesar. Diperah dan diminum, setelah itu didoakan lagi, balik lagi. Jadi seolah seperti cuman numpang minjem perut kambing, gitu ya. Karena saat diserahkan ke Rasulullah, saat diberikan ke Rasulullah masih kurus dan dikembalikan masih dalam keadaan yang sama, gitu. Ini cerita di tendanya Ummu Ma'bad, khaymah Ummu Ma'bad. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan,
Dalam jalur periwayatan sirah nabawiyah, para ulama itu ada dua jalur, ada dua metode. Metode yang pertama ada metode tarikh, jalur sejarah. Ada metode hadis. Dan jalur hadis atau metode hadis itu jauh lebih ketat, verifikasinya jauh lebih ketat. Tapi lebih bisa diandalkan, ya, lebih valid gitu. Jalur tarikh, jalur metode ulama tarikh ini lebih populer. Kalau bahasa kita sekarang ada yang viral, ada yang valid. Nah, gitu. Kadang yang valid belum tentu viral dan yang viral belum tentu valid, begitu. Contoh misalnya, berapa tahun usia Siti Khadijah saat menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang populer 40 tahun. Nah, ini kan berita tarikh kita. Berita tentang tarikh, dan beberapa riwayat tentang sirah nabawiyah ini banyak yang mengambil dari tarikh, dari jalur ulama yang meriwayatkan dengan metode tarikh. Termasuk saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan disambut dengan tala'al badru alaina, ini riwayatnya adalah riwayat tarikh. Riwayatnya riwayat yang populer gitu. Dan dikritisi oleh metode hadis, diverifikasi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah itu dari selatan. Dan beliau melewati daerah namanya Quba. Di sini Rasulullah membangun masjid Quba. Sementara dalam syair yang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syairnya itu menyambut dari saniyatil wada'. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Di mana saniyatil wada'? Di utara. Rasulullah datang dari selatan, dari Quba arahnya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada yang kemudian jadi catatan tertentu begitu ya. Nabi datang dari selatan, tapi kok nyambutnya min saniyatil wada'. Tapi karena populer ya viral, diriwayatkan akhirnya begitu. Ala kulli hal. Tibalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Quba, dan yang dilakukan di Quba oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, nah, kalau kita lihat Quba posisinya ada di selatannya. Quba posisinya ada di bawah. Nabi sebelum ke Madinah, ini Al-Haram maksudnya adalah Al-Haram Madani. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau ke Quba dulu, dan ini salah satu kebiasaan Nabi kalau pulang dari perjalanan jauh atau datang dari perjalanan jauh. Beliau akan berhenti dulu beberapa waktu sebelum sampai ke tujuan, sehingga sampai ke tujuan itu dalam keadaan yang terbaik dan rapih. Jadi kalau pergi dari rumah rapih, saat pulang ke rumah juga dalam keadaan yang rapih, sama begitu. Dan itu termasuk salah satu di antara sunnah Nabi. Jadi Nabi kalau bawa pasukan, kemudian mau pulang ke Madinah, sehari sebelum nyampe ke Madinah berhenti dulu. Kemudian kirim utusan ke Madinah, sampaikan ke penduduk Madinah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok akan nyampe. Kenapa enggak langsung? Kenapa berhenti dulu? Supaya para sahabat itu beres-beres dulu, rapih-rapih dulu, persiapan mental dulu, tinggalkan semua beban mental emosi itu di belakang, jangan dibawa ke rumah, mandi dulu, cukur-cukur dulu, rapih-rapih dulu, pulang ketemu istri rapih. Dan di rumahnya saat mendengarkan kabar kepulangan Nabi dan para sahabat, istrinya juga siap-siap. Jadi nggak ada istilah surprise, gitu. Surprise dan istrinya belum siap, gitu, rumahnya masih berantakan, padahal di luar bawa beban dan seterusnya. Pas pulang, kok begini? Gitu. Kalau zaman sekarang, insya Allah itu bisa diatasi dengan lebih mudah, gitu ya. Ma, papa mau pulang, Sherlock chat, 10 menit deh, 15 menit deh, bisa terpantau. Zaman sekarang insya Allah jauh lebih, nggak usah berhenti dulu di rest area misalnya, sudah bisa dikirim. Nah, berhenti di Quba ini termasuk sunnah Nabi. Target tujuan utamanya bukan Quba, tujuan utamanya adalah Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Memang hari ini Quba itu masuk ke Madinah, tapi dulu yang disebut dengan Madinah itu batas pintu pagar Masjid Nabawi, itulah yang disebut dengan Madinah pada masanya, gitu. Kecil ya, enggak sebesar yang hari ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Quba, Jumat Rasulullah 3 hari di Gua Sur, berangkat Rasulullah hari Senin, ya, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Jumat 4 hari di Quba. Jumat, Sabtu, masuk ke Madinah itu hari Senin.
Jadi memang hari Senin hari yang penuh dengan cerita bersejarah dalam perjalanan hidup Nabi. Lahir beliau hari Senin, jadi Nabi beliau hari Senin, hijrah beliau mulai berangkat hari Senin, masuk ke Madinah Rasulullah hari Senin, wafat juga hari Senin gitu. Sehingga hari Senin ini hari yang istimewa. Kalau cinta Nabi maka jangan membenci hari Senin. I hate I love Monday. Masuk Madinah hari Senin. Dan saat di Kuba, ini menarik untuk diaplikasikan. Saat di Kuba, Rasulullah tiba hari Jumat, kemudian masuk ke hari Sabtu. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi di Kuba itu adalah membangun masjid hari Sabtu. Bapak Ibu jangan bayangkan membangun masjid itu seperti zaman sekarang begitu ya. Zaman dulu masih simpel, sederhana bangun masjid. Satu hari asal kerjasama bareng-bareng beres jadi. Nabi membangun masjid hari Sabtu, dan inilah yang menjadi hikmah, alasan kenapa Nabi setiap hari Sabtu punya kebiasaan untuk datang ke Masjid Kuba. Kenapa presisi di hari Sabtu? Kenapa rutinnya di hari Sabtu? Hadisnya sahih. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba'in kulla sabtin masyian aw raqiban fayusalli fihi rak'atain. Setiap hari Sabtu. Sekarang Madinah sudah dibuat jalur jalan kaki pedestrian dari arah selatannya, dari arah Imam ke Masjid Kuba. Sudah ada jalur jalan kaki dan sudah ada tempat penyewaan. Kalau misalnya capek pakai golf, gitu, pakai mobil golf dan seterusnya. Mengamalkan hadis ini masyian. Kalau yang mau jalan silahkan. Memang paling enak kalau lagi musim dingin, seperti sekarang enak begitu ya. Walaupun capek, tapi udaranya seger, jadi nggak terlalu keringetan. Masyian aw raqiban, atau naik kendaraan, pakai bus yang biasa dipraktekkan hari ini. Kenapa hari Sabtu? Didirikannya hari Sabtu dan dikunjungi, dikenangnya juga setiap hari Sabtu. Jadi mengingat, mengenang, merayakan memori yang bahasa kita, bahwa masjid ini dibangunnya di hari Sabtu, maka Rasulullah pun setiap hari Sabtu datang ke sana. Rasulullah bukan hanya mendirikan, tapi Rasulullah juga memakmurkan. Walaupun mungkin tidak setiap hari, karena tiap harinya di Masjid Nabawi, tapi setiap pekan. Dan cukup hanya sholat 2 rakaat, nggak banyak-banyak, nggak perlu kajian lama, misalnya setengah hari setelah itu enggak, 2 rakaat saja. Karena amal, ini di hadis yang lain, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang dilakukan secara kontinu, walaupun cuma 2 rakaat, walaupun sedikit. Jadi amal ada grade-nya, ada tingkatannya, ada yang dicintai, ada yang lebih dicintai, ada yang paling dicintai. Yang paling dicintai itu fokusnya lebih ke kontinuitas, mayengnya, meskipun kuantitasnya nggak banyak. Ada amal, ya bukan berarti amal yang banyak nggak dicintai, tapi tadi cinta, lebih dicinta, dan paling dicinta. Boleh jadi kita bisa beramal banyak, tapi eureun setelah itu, gitu. Berhenti setelah itu. Karena untuk nafas panjang, pada akhirnya kita akan sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan. Kalau penghasilan kita misalnya 10 koma, kemudian kita berinfak itu 9 koma, gede memang, Masya Allah, tapi cuman sekali-kalinya, bagus, tapi tidak lebih bagus dibanding yang penghasilan 10 koma, dia infak setiap bulannya misalnya 500.000, tapi setiap bulan terus-menerus. Mana yang lebih baik? Ngaji sekali langsung khatam 30 juz, tapi setelah itu libur dan ngaji lagi bulan depan. Tanggal 1 dia khataman, tanggal 2 sampai tanggal 30 dia nggak ngaji lagi, kewe ngaos di tanggal hiji. Dengan yang ngaji setiap hari, tapi cuma 1 juz. 1 juz setiap hari, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Maka yang setiap hari walaupun cuma 1 juz lebih baik. Mana yang lebih baik? 1 juz sekali duduk, tapi setelah itu nggak ngaji lagi seharian. Atau subuh dia ngaji 2 halaman, zuhur dia ngaji 2 halaman, dia ngaji 2 lembar, zuhur dia ngaji 2 lembar, asar dia ngaji 2 lembar, maghrib dia ngaji 2 lembar, isya dia ngaji 2 lembar. Mana yang lebih baik dengan yang sekali duduk 1 juz?
Setelah itu nggak ngaji-ngaji lagi. Pada akhirnya kalau di total gitu-gitu kene sama begitu ya. Sama seperti tadi, sekali duduk 30 juz sehari, setelah itu libur kayak sebulan payun deui 30-an juz deui. Jadi metode dalam beramal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kontinu walaupun sedikit. Prakteknya salat 2 rakaat di Masjid Quba yang dilakukan oleh Nabi, dan Nabi kemudian memberikan reward ya. Nabi menjanjikan reward dari Allah Subhanahu wa taala, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Kenapa pahalanya pahala umrah? Karena esensi dari umrah adalah memakmurkan masjid. Ain mim ra artinya makmur, imarah akar katanya sama. Umrah disebut umrah karena tujuannya memakmurkan masjid. Kalau umrahnya ke Masjidil Haram, maka cara memakmurkan masjidnya tawaf, sa'i, tahlul. Nah, itu namanya umrah di Masjidil Haram. Tapi di masjid yang ada di sekitar kita juga bisa dapat pahala umrah dengan cara memakmurkan. Kalau Nabi ke Masjid Quba 2 rakaat di hari Sabtu, kalau kita 2 rakaat di subuh hari, ngajian, nanti 2 rakaat lagi setelah syuruk, pahalanya umrah. 2 rakaat cukup, 2 rakaat. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah. Sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, kalau pakai riwayat populer berarti disambut dengan Thala al-Badru alaina. Dan saat Rasulullah sampai, penduduk Madinah itu mereka berebut ingin mengajak Rasulullah tinggal di rumahnya. Karena Nabi waktu datang ke Madinah, beliau belum punya rumah. Beliau belum, tolong yang sudah sahabat yang sudah pergi ke Madinah, tolong carikan saya tanah, carikan saya rumah. Hingga rebutan penduduk Madinah, ya Rasulullah datang ke rumah saya, tinggal di rumah saya, ya Rasulullah nginep di rumah saya. Sampai mereka narik ontanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talinya itu digiring. Kata Nabi, da'u, biarkan, jangan diduduk, jangan ditarik-tarik. Fa innaha ma'murah, karena onta ini sudah dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya onta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, singkat cerita, kemudian duduk di tempat Masjid Nabawi sekarang berada. Jadi yang mengendalikannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah duduk, ada sahabat yang gerak cepat, gercep gitu. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari, membantu menurunkan barang-barang Nabi. Kopernya diturunkan, karena sudah turun, sudah berhenti. Kopernya diturunkan, bagasinya dilepas dari onta, kemudian langsung dibawa, dipikul ke rumahnya. Nabi turun, kemudian nanya, di mana barang saya? Di rumah saya Rasulullah. Jadi kalau tadi kata Rasulullah, jangan pegang ontanya. Oh ya sudah, tunggu kapan nih waktu yang tepat. Abu Ayyub Al-Ansari cerdas segitu ya. Yang dan orang itu ya ngikut di mana kopernya berada begitu. Terus turun, nah, sudah beres, aman, nah, tarik langsung. Bukan untuk mencuri, tapi memang untuk mencuri hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kesigapan Abu Ayyub Al-Ansari membawa barang Rasulullah. Singkat cerita, selama kurang lebih sekitar beberapa waktu inilah, kita pernah bahas ini? Belum ya? Dari responnya berarti belum. Selama beberapa bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan ada dialog yang menarik. Ini punten, Bapak Ibu, apa relevansinya cerita ini dengan kita? Bayangkan kalau Nabi tinggal di rumah kita, begitulah. Bayangkan kalau kita Abu Ayyub Al-Ansari, bayangkan kalau Nabi hidup di rumah kita. Bayangkan kalau hijrahnya Nabi itu ke rumah kita, gitu. Bayangkan kalau rumah kita itu dikunjungi oleh Nabi, akan seperti apa situasi di rumah kita, dan akan seperti apa sikap kita kalau ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, Anda di atas, saya di bawah. Karena rumahnya Abu Ayyub 2 lantai. Anda di atas, saya di bawah. Kata Nabi, Abu Ayyub, saya ini sering dikunjungi orang, saya akan banyak tamu. Dan kalau Anda di bawah, tamu nggak mungkin naik ke atas, tamu pasti di bawah, gitu. Kata Abu Ayyub, nggak apa-apa ya Rasulullah, kami siap kedatangan tamu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, sesuai dengan permintaan dari tuan rumah, begitu. Tapi seiring dengan waktu, tamu makin banyak, orang ingin berkunjung, pintu Abu Ayyub itu hampir nggak ketutup, datang lagi. Siapa yang nggak pengen berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Magnetnya
kuat begitu ya. Magnetnya kuat. Menatap wajahnya Rasulullah itu membuat tenang. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man ra'ahu badihatan habahu, wa man khalatahu ahabbahu." Siapa yang melihat Rasulullah sekilas pasti akan merasakan aura, wibawa, vibes-nya itu kerasa. Dan siapa yang berinteraksi, bergaul semakin dekat pasti akan jatuh cinta. Jadi Nabi itu makin dekat makin lengket. Enggak seperti manusia pada umumnya, enggak seperti saya atau kita begitu ya. Dari jauh kelihatan wah, wih. Kalau sudah dekat, apalah modalnya saya tamah begitu. Dari jauh we ketinggali glowing. Kalau sudah dekat nah pret lah dan seterusnya gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW kata Sayyidina Ali, makin dekat itu makin melekat. Makin dekat itu makin jatuh cinta. Makin enggak bisa lepas. Jadi orang setelah ketemu pengen datang lagi. Dan akhirnya rumah Abu Ayyub itu enggak pernah sepi dari tamu. Maka Rasulullah seiring dengan waktu minta ke Abu Ayyub, "Abu Ayyub, tolong Anda yang di atas, saya yang di bawah." Dan Abu Ayyub sadar tamu makin banyak, ya sudah Abu Ayyub di atas. Kata Abu Ayyub, "Saya kalau lagi naik ke atas berusaha supaya kakinya itu enggak di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi melipir gitu di dinding. Apiraku Rasulullah ada di dinding. Berusaha supaya tidak haram, tapi adab di atas hukum. Hukumnya tidak haram. Ada salafus saleh dulu namanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini disebut al-Hafi. Al-Hafi itu artinya nyekir. Bishr al-Hafi, Bishr yang suka nyekir. Setiap beliau datang ke Madinah nyekir. Saat ditanya, "Kenapa?" "Saya enggak mau di bawah Madinah ini ada jasad Rasulullah dan di atas jasad Rasulullah saya mengenakan sandal," gitu. Jadi saya nggak mau sandal ini lebih tinggi daripada jasad Rasulullah. Jadi dilepas gitu sandalnya. Apa hukumnya? Rasulullah nggak bilang dilarang pakai sepatu kalau saya dikubur, nggak ada begitu. Tapi adabnya yang begitu tinggi, etikanya yang begitu tinggi, feel-nya, zauknya, rasanya, tesnya yang begitu tinggi, membuat Abu Ayyub kalau jalan kaki itu malam piraku di dia nggak ada kepalanya Rasulullah. Seandainya kaki Abu Ayyub ada di atas kepala Rasulullah, apakah itu berdosa? Secara hukum tidak berdosa, apalagi kalau nggak disengaja begitunya. Tapi penghargaan, penghormatan, kecintaan dan adab itu ternyata memuliakan seseorang. Akhlak itulah yang membuat seseorang jadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta yang membuat seseorang terpuji, karena kalau harta membuat seseorang otomatis terpuji, maka korun tidak akan dicela. Bukan tahta yang membuat seseorang terpuji, karena kalau tahta membuat terpuji, maka Fir'aun gak akan dihina. Dan bukan rupa yang membuat seseorang itu terpuji, karena kalau rupa membuat seseorang terpuji, maka Abu Lahab itu gak akan tercela. Abu Lahab itu disebut Abu Lahab, pipinya merah merona, menyala. Ganteng, putih, kemerah-merahan. Dan kalaupun tidak punya harta seperti Bilal misalnya, seperti sahabat-sahabat yang lain, selama berakhlak mereka tetap mulia. Jadi akhlak ketika berharta itulah yang memuliakan, akhlak ketika punya tahta itulah yang memuliakan, akhlak saat punya rupa itulah yang memuliakan, dan akhlak walaupun tidak punya harta, akhlak walaupun tidak punya tahta, akhlak walaupun tidak punya rupa, itulah yang tetap memuliakan. Gitu. Maka yang dipuji dari Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala bukan engkau ganteng wahai Muhammad. Engkau enggak, tapi yang dipuji adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Adab, akhlak dari Abu Ayyub Al-Ansari. Dan di antara kebiasaan akhlaknya kebiasaan Abu Ayyub Al-Ansari, beliau suka masak, kemudian menyuguhkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disuguhkan, Rasulullah makan, berbagi dengan Abu Ayyub, dan Abu Ayyub nyari di mana bekas tangannya Nabi. Oh, di dia dimakan. Ngalap barokah bahasa kita, ya. Mencari keberkahan dari bekas makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak makan, padahal sudah disuguhkan, sudah masak. Abu Ayyub kaget, "Ya Rasulullah, aharamunhu? Apa makanan ini haram?" Kata Nabi, "Enggak." "Lalu kenapa enggak dimakan? Kami pengen makan dan nyari berkah dari bekas makanan yang kau sisakan." Kata Nabi, "Makanan itu ada bawangnya." "Haram ya Rasulullah?" Enggak haram. Cuman saya ini rajulun unaja. Saya ini orang yang sering diajak ngobrol dengan jarak dekat, munajat. Ya, munajat itu bisik-bisik curhat. Kalau
manggil kenceng namanya munadah, nida. Kalau dekat munajah. Jadi nada, naja, hanya beda satu huruf, tapi menggambarkan bagaimana tingginya suara. Kalau nada, yunadi, nidaun, itu suaranya kencang. Kalau naja, yunaji, munajatun, itu bisik-bisik, munajat. Arab Badui datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu jauh sehingga saya akan berseru memanggilnya, atau Tuhan kita itu dekat sehingga saya cukup bisik-bisik dan dia akan mendengarnya? Aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Naja, nada. Ya Rasulullah, apakah ini haram? Enggak. Bawang haram? Enggak. Terus kenapa enggak dimakan? Inni rajulun unaja. Saya orang yang banyak diajak curhat, bisik-bisik. Nah, begitu. Dan pasti dekat begitu. Jibril kalau datang juga dekat. Bapak Ibu tahu sedekat apa Jibril kalau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di surat An-Najm Allah menggambarkan kedekatannya. Fakana qaba qausaini au adna. Jarak Jibril kalau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ini busur panah. Qoba itu pegangan busur yang ada di tengah. Dari pegangan ke ujung namanya qoba. Dari pegangan di tengah ke ujung namanya qoba, atau qoba juga ada yang mengatakan dari pegangan ke talinya. Dari pegangan busur ke talinya itu namanya qoba. Dan sedekat itulah antara Rasulullah dengan Jibril, setengah meter kalau bahasa kita. Paling jauh 1 meter lah, paling jauh 1 meter. Hanya setengah meter segini. Mual berenya 1 meter banyak. Nah, segitulah kurang lebih. Jaraknya sangat dekat. 1 meter lah kurang lebih. Jaraknya hanya 1 meter saat Jibril memberikan wahyu dan ngobrol bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi, kalau ada bawang di mulut, orang dekat bisi kebauan. Oh gitu. Anda silahkan makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kenyamanan orang lain yang ada di sekitar kita. Minimal jangan bau, minimal tidak mengganggu gitu ya. Syukur-syukur kalau wangi dan orang nyaman. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan pakai parfum, keringatnya saja wangi. Dan itu ahli surga banget. Ahli surga. Bapak Ibu, penduduk surga kata Nabi, itu punya kekuatan makan 100 kali saat mereka di dunia. 100 kali lipat. Ada orang Yahudi yang mendengar hadis ini, kata orang Yahudi, "Hai Muhammad, kalau orang makannya banyak, dia pasti akan buang hajat juga. Pasti buang hajatnya banyak juga." Logika yang dipakai masih logika dunia sama orang Yahudi. Jadi kalau di dunia kita makan 3 kali nambah piring kenyang, yang tadinya enak jadi enak. Tadinya nasi Arab itu enak, oh piring 1, oh, piring 2, piring 3. Kalau sudah kenyang, ayo makan deh, mal. Dipaksa dimasukkan malah muntah semuanya. Tapi penghuni surga 100 kali lipat kekuatan makan mereka di dunia. Kata orang Yahudi, atau bakal muntah, bakal BAB. Kata Nabi, buang hajatnya penghuni surga adalah keluar keringat, dan keringatnya mereka wangi. Nabi belum masuk surga, tapi keringatnya sudah wangi. Nggak usah dibandingkan dengan keringat kita lah ya. Ala kulli hal. Kata Nabi, enggak, kita silahkan. Makanya ya datang ke rumah Allah, karena jarak dengan jamaah itu kan dekat-dekat lagi sholat. Mudah-mudahan setiap datang ke masjid dalam keadaan yang kita tetap membuat nyaman kanan dan kiri kita, gitu ya. Minimal tidak mengganggu, syukur-syukur malah membuat nyaman, wangi dan seterusnya. Kata Nabi, enggak. Saya enggak makan, kalian silahkan makan. Kalian silahkan makan. Dan ini bukan hanya untuk bawang, tapi untuk makanan apapun atau untuk kondisi apapun yang mengeluarkan bau tidak enak. Apa hukumnya makan duren? Halal. Halal. Tapi usahakan setelah makan duren berbagi kepada sesama supaya sama-sama bau juga. Anti sikat gigi. Ala kulli hal. Dan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuguhkan makanan, kata Abu Ayyub,
sama sekali Rasulullah itu nggak pernah keluar kata-kata negatif tentang makanan, nggak pernah mencela makanan. Suka dimakan, nggak suka ditinggalkan. Nggak di, kurang uyana ini tugablek masak sudah di kurang dan seterusnya lah begitu ya. Abu Ayyub senang dibersamai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Ayyub salah satu di antara sahabat yang dimakamkan jauh dari negeri Madinah, dan makamnya dikelilingi oleh penduduk Turki. Di Istanbul beliau dimakamkan, ya. Jadi beliau tuan rumah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rumahnya banyak dikunjungi oleh penduduk Madinah. Maka rumah terakhirnya, kuburnya juga banyak dikunjungi oleh penduduk Turki hari ini. Singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beberapa hari tinggal di rumah Abu Ayyub, kalau ada pertanyaan begini, Ustaz, kan tamu itu 3 hari. Tamu itu 3 hari, status tamu itu 3 hari, betul? Bertamu itu 3 hari, lebih dari 3 hari statusnya bukan tamu lagi. Artinya bisa diajak untuk beberes. Artinya kewajiban sebagai seorang tuan rumah kepada tamunya itu sudah tidak sama kalau sudah lewat dari 3 hari. Bertamu itu 3 hari. Tapi Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau punya standar yang lebih tinggi, karena ini tamu bukan sembarang tamu, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nah, kita masuk ke sini. Apa program kerja yang disusun, yang dibuat, yang dirancang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau tiba di kota Madinah? Bapak Ibu yang saya muliakan, tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kalau kita coba rangkum, yang dikerjakan oleh Nabi itu 6 hal. Yang dilakukan oleh Nabi itu 6 hal di awal-awal tahun pertama. Dan surat Al-Quran yang turun membersamai perjalanan Nabi membangun peradaban di negeri harapan, Madinah sebagai negeri harapan. Surat yang turun membersamai Nabi di awal-awal tahun pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu turunnya sebelum 2 Hijriah, dari awal Hijrah sampai sekitar 2 Hijriah, sebelum Perang Badar. Jadi surat Al-Baqarah adalah surat yang membangun negeri Madinah di awal-awal. Jadi kalau ingin membangun negeri, inspirasinya surat Al-Baqarah. Dan kita tahu di surat Al-Baqarah ada ayat tentang saum di sana. Di surat Al-Baqarah ada cerita tentang Nabi Adam di sana. Di surat Al-Baqarah di permulaannya ada tentang 3 kategori masyarakat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini kelompok masyarakat yang pertama yang diidentifikasi oleh Al-Qur'an untuk dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok masyarakat yang kedua yang tinggal di Madinah, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum azabun azim. Ini kelompok yang kedua. Kelompok masyarakat yang ketiga ini yang agak panjang. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah dan seterusnya begitu. Jadi surat Al-Baqarah turun di awal Rasulullah hijrah. Pertama, isi surat Al-Baqarah adalah mengidentifikasi masyarakat yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa, kafir, munafik. Al-Quran membaginya begitu. Tapi nanti dirinci. Selesai cerita tentang 3 golongan tadi, masuk ke cerita Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ceritanya memang tentang Nabi Adam, tapi apa relevansinya bagi Nabi Muhammad? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam diciptakan, diangkat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan engkau wahai Muhammad menerima Al-Baqarah ini, inni ja'iluka fil ardi khalifah. Maka Allah ceritalah tentang Nabi Adam.
Bayangkan kita ada di posisi Madinah waktu itu, menerima Al-Quran. Apa inspirasi dari kisah Nabi Adam? Oh, inspirasi dari kisah Nabi Adam adalah kerjakan semua, tapi jaga dari yang dilarang. Kalau mendekati sesuatu yang dilarang, nanti bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kezaliman itu akan terjadi saat mendekati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah, preambul. Ini sebagai pendahuluan apa saja yang akan dilarang oleh Allah dan apa saja yang akan diperintahkan di dalam surat Al-Baqarah. Jadi Allah memulai dengan kisah dulu. Dan kisah itu bukan sekedar kisah masa lalu yang sudah berlalu, tapi kisah ini akan terus berulang, dan berulang. Ada Adam, ada Iblis, ada Hawa, ada malaikat, ya. Kalau di dunia ada muttaqin, ada kafirin, ada munafikin dan seterusnya. Kisah Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam tergelincir tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu turun ke muka bumi, dan setelah Nabi Adam diperintahkan turun ke bumi, cerita Nabi Adam selesai. Nggak ada ceritanya Nabi Adam turun ke bumi kemudian mencari Hawa, ketemu Hawa, ketemu, kemudian mereka berdua akhirnya bertemu lagi dan mereka punya anak. Selesai ceritanya saat turun. Lalu setelah turun, cerita mana yang Allah angkat? Bapak Ibu perhatikan membaca surat Al-Baqarah. Setelah selesai Nabi Adam, cerita berikutnya adalah cerita tentang Ya Bani Israel. Betul? 80 ayat dari ayat 40 sampai ayat 120 itu tentang Bani Israel. Kira-kira kenapa? Karena di Madinah ada Bani Israel, rakyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai objek, salah satu di antara objek yang akan diajak didakwahi oleh Nabi. Hei Bani Israel, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Uzkuru ni'matallahi alaikum, uzkuru ni'mat, dan seterusnya. 80 ayat Allah menceritakan tentang Bani Israel. Selesai Bani Israel, pembuka cerita Bani Israel di surat Al-Baqarah dengan penutup cerita Bani Israel itu sama. Uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu ayat 40 dan ini ayat 120. Sama persis, seolah pembukaan dan penutupan itu sambung menyambung menjadi satu. Itulah Al-Qur'anul Karim. Begitu. Itulah Al-Qur'anul Karim. Selesai cerita Bani Israel, lanjut Allah Subhanahu wa taala ke cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa cerita Nabi Ibrahim? Bani Israel, orang Yahudi yang ada di Madinah, saat Rasulullah hijrah ke sana, kata mereka, coba kita lihat ritual agama Muhammad. Oh, mirip kayak kita. Memang mereka follower ke agama kita. Mereka cuma pengikut, mereka followers. Lihat, kiblatnya saja sama. Sama ke arah Baitul Maqdis. Oh, sama ya, iman ke Musa, iman ke Adam, sama isi kitabnya. Berarti mereka pengikut kita. Dan mereka memposisikan Rasulullah itu di belakang. Kemudian Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim, mengingatkan Bani Israel bahwa Nabi Ibrahim lebih dulu daripada Bani Israel, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih dekat dan lebih mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Maka ini tes loyalitas dan tes siapa yang lebih superior gitu. Punten. Bani Israel itu adalah Bani Yakub. Disebut Bani Israel karena mereka keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Betul? Mereka menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholat, seperti Rasulullah waktu itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Turun ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Mana yang lebih dulu? Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Masjidil Haram. Masjidil Haram itu dibangun lebih dulu sebelum Masjidil Aqsa. Seolah ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyebut Muhammad itu sebagai followers, sekarang kita cek siapa yang lebih dulu, Mekah atau Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, dan Muhammad sekarang sholatnya ke Masjidil Haram. Kalian mau ikut nggak? Begitu halus dan begitu gitu
nyentilnya tuh indah begitu ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan surat Al-Baqarah adalah surat yang membangun identitas. Kita tidak sama, muttaqin tidak sama dengan kafirin, muttaqin juga tidak sama dengan munafikin, muttaqin tidak sama dengan Bani Israel dan Yahudi, maka pindahkan arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Komentarlah orang Yahudi, Bani Israel. Kata mereka, agama kok pelin-pelan, labil sekali. Kemarin ke utara, sekarang ke selatan. Kemarin ke Aqsa, sekarang ke Masjidil Haram. Direspon langsung oleh Allah. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Orang-orang bodoh dan pandir mereka akan komentar, apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka yang lama? Katakan wahai Muhammad, barat atau timur itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Maksudnya orang Yahudi bilang begini, oh berarti yang sholat sebelumnya ke arah Masjidil Aqsa itu sia-sia dong, karena sekarang sholatnya ke arah Masjidil Haram. Kata Allah, enggak, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Kok iman Ustaz? Kenapa bukan sholat? Karena sholat dengan iman itu relevansinya kuat. Ingin memboosting iman, maka tingkatkan kualitas sholat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Balik lagi. Surat Al-Baqarah adalah surat yang membersamai Nabi dalam membangun negeri Madinah di 2 tahun pertama. Dan di surat Al-Baqarah kemudian ada ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bapak Ibu punten. Tadi kita baru kisah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dikisahkan oleh Allah pernah berdoa. Doanya begini. Di ayat 129. Setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, kemudian bersama dengan Ismail berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka penduduk Mekah di sekitar Ka'bah ini seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan ayat-Mu, yang akan mengajarkan kitab-Mu, dan yang akan mensucikan jiwa mereka. Itu doa Nabi Ibrahim di depan Ka'bah. Pertanyaannya, kapan ijabah doa Nabi Ibrahim ini terjadi? Di bulan Ramadan. Saat Nabi menerima wahyu, dan wahyu ini adalah surat pelantikan Muhammad SAW sebagai Rasul. Jadi apa hubungannya doa Nabi Ibrahim di ayat 129 dengan ayat puasa yang Allah abadikan di surat Al-Baqarah? Bahwa saum ini di bulan Ramadan ini adalah perayaan atas ijabahnya doa Nabi Ibrahim di ayat 129. Utuslah seorang Rasul. Baik, diutus. Kapan diutusnya? Di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi rangkaian surat Al-Baqarah itu bukan topik yang loncat-loncat, tapi dia sistematis, alurnya itu sambung menyambung menjadi satu, dan akan lebih kita fahami saat kita tahu konteks latar belakang sejarah dan sirahnya. Oh, surat ini membersamai Nabi dalam. Lanjut, masih di surat Al-Baqarah. Sebelum kita masuk ke sini, kayaknya ini bahasnya nantilah di pertemuan berikutnya kalau masih ada umur. Kalau saum ayat 183 itu teorinya, praktek saumnya masih di surat Al-Baqarah. Ada di kisah Talut, Jalut, dan Daud. Praktek saumnya. Apa praktek saumnya? Kata Talut, pasukan kita akan pergi long march parade militer menghadap Jalut. Dan perjalanan kita akan panjang. Nanti di depan ada sungai. Siapa yang ngambil semua air, siapa yang mengenyangkan perutnya dengan air dari sungai, tolong jangan ikut barisan saya lagi. Tapi siapa yang ngambil dari air sungai itu seceduk dengan tangannya, masih lolos dengan saya. Itu praktek saum. Maksudnya gimana? 14 jam kita sudah saum. Kalau pas maghrib, gagal jadi pasukan Talut. Tapi kalau pas maghrib, jalan lagi. Maghrib, isya,
Makan lagi nanti silahkanlah setelah sholat tarawih, maka insya Allah itu lolos jadi pasukannya Talut. Dan kenapa ada cerita perang Talut, Jalut, dan Daud? Karena Allah sedang menyiapkan penduduk Madinah, sesaat lagi akan ada perang. Perang apa namanya? Perang Badar. Makanya para sahabat setelah perang Badar, memori mereka itu langsung nempel ke perang Talut, Jalut, Daud. Oh iya. Para sahabat itu kalau mereka mentafsirkan kisah Talut dan Jalut, kata mereka, jumlah pasukan Talut itu berapa banyak sih? Di Al-Quran gak disebut. Tapi para sahabat mengatakan jumlah pasukan Talut sama seperti jumlah pasukan Nabi di perang Badar. 313. Karena Allah cerita Talut itu bukan tanpa maksud, tapi persiapan sebelum perang Badar. Ini surat Al-Baqarah membersamai dari tahun pertama sampai tahun kedua 2 Hijriah. Bapak Ibu yang saya muliakan, dan ya mudah-mudahan dengan mengkategorisasi tema dan topik di surat Al-Baqarah, jadi nggak lagi berpikir bahwa surat itu sih kanu random pisan topiknya nyekclok gitu, tek tok nyekclok. Kalau kita nggak mengembalikan kepada konteksnya, latar belakang, sejarah dan kisahnya, begitu. Ala kulli hal, yang dilakukan oleh Nabi saat tiba di Madinah 6 hal ini, dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan coba bahas satu persatu, ya, dan aplikasinya, relevansinya dengan kita. Masjid Ta'akhi itu rekayasa sosial dalam menyatukan masyarakat yang berbeda, mempersaudarakan antara imigran dengan tuan rumah, antara bangsa yang berbeda dan suku yang berbeda. Kemudian Piagam Madinah tentang konstitusi pertama yang tertulis dan diratifikasi oleh setiap kabilah, disepakati oleh setiap suku. Kemudian sensus, ini tentang database, big data, sunnah Rasulullah punya data yang lengkap. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Nanti kita bahas hadisnya seperti apa, ceritanya seperti apa. Kemudian pusat informasi, Nabi juga punya intelnya, begitu ya, punya informan. Mengandalkan Jibril memang akurat tinggi, sangat akurat. Tapi Jibril itu tidak bisa by request untuk lapor, nggak bisa. Jibril kadiulah gitu. Pernah Rasulullah bilang ke Jibril begini, Jibril, cobalah kalau datang lebih sering. Saya rindu, saya pengen lebih rutin ngajinya, gitu. Lebih sering dapat wahyunya. Maka Jibril kemudian turun membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Surat Maryam ayat ke-64. Kita lihat. Ini sebagai penutup kajian kita. Surat Maryam ayat 6, kecil ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Wa ma kana rabbuka nasiyya. Dan kami tidak menurunkan Jibril kecuali dengan perintah Tuhanmu. Jibril lebih seringlah datangnya. Jibril turun dengan perintah Allah, bukan dengan perintah engkau. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Tuhanmu yang memerintahkan. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Miliknya lah apa yang ada di depan kita. Nabi Muhammad SAW milik Allah. Wa ma khalfana, yang ada di belakang kita, wahyu yang ada di Lauhul Mahfuz. Wa ma baina dzalik, dan yang ada di depan, antara di depan dan di belakang. Antara Nabi dengan wahyu adalah Jibril. Ada Jibril. Jadi engkau milik Allah, wahyu juga firman Allah, dan saya juga milik Allah. Wa ma kana rabbuka nasiyya, dan Tuhanmu tidak akan lupa. Tenang wahai Muhammad, wahai Rasul, jangan khawatir, Allah enggak akan lupa. Kalau memang diperlukan oleh Allah, Jibril akan turun. Jadi intinya Jibril itu datang tidak by request, gitu ya. Sehingga Rasulullah SAW
punya pusat informasi sendiri. Dan yang terakhir, patroli penjaga perbatasan atau disebut dengan sariyah, ribat, berjaga di perbatasan, menjaga wilayah-wilayah terluar dari negeri Madinah Al-Munawwarah. Ini saja yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih ada umur, ada kesempatan kita lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah. Saya kembalikan ke Ustadz, kalau ada diskusi tanya jawab silahkan. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita pada kesempatan ini diajak untuk perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual yang luar biasa diambil dari perjalanan Rasulullah SAW dari dari Mekah ke Madinah. Kita diajak Pak, bagaimana supaya kita saat ini nyampe kepada satu tujuan pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, mungkin ada itu, silakan Pak Ahmad. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya hanya penasaran saja, apakah yang gelang yang dijanjikan Nabi kepada penyusul dari itu jadi diberikan tidak Pak? Siap. Ya, masih. Baik. Silakan. Ya. Iya, masih ada. Silakan satu orang lagi, Pak Ilmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar cerita tentang Isra Mi'raj Rasulullah itu, diantaranya mampir ke Kuba sebelum sampai ke Masjidil Haram. Tolong dikonfirmasi apakah betul seperti itu pada saat Isra. Pada Isra dimampirkan oleh Jibril di Kuba, sehingga itu yang mungkin menginspirasi Rasulullah untuk kemudian membangun masjid di situ. Satu itu. Kedua, surat Al-Baqarah membersamai Rasulullah selama 2 tahun di Madinah. Apakah urutan turunnya surat Al-Baqarah itu sesuai dengan mushaf yang ada sekarang ini, begitu, dari ayat pertama sampai ayat ke-286, atau mungkin ada urutan-urutan yang berbeda, disesuaikan dengan konteks untuk inspirasi waktu itu. Terima kasih. Baik. Cukup doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah jadi Suraqah dapatnya? Jadi, tapi bukan di zaman Nabi, di zaman Umar gitu. Jadi setelah penaklukan Persia dalam perang namanya perang Qadisiyah, Umar setelah melihat ghanimah tadi kemudian manggil Suraqah bin Malik karena cerita Suraqah viral dan Suraqah akhirnya masuk Islam gitu. Kata Umar, mana Suraqah? Suraqah dipanggil, keluarkan suratnya, keluarkan, baca depan umum, baca. Ini perjanjian Muhammad Rasulullah dengan Suraqah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Umar ngambil gelang Raja Persia dan diserahkan, dipakaikan ke Suraqah bin Malik gitu. Jadi janji Rasulullah terlaksana walaupun Rasulullah tidak menyebut deadline-nya, batas waktunya nggak disebut. Pokoknya sebelum meninggal Suraqah akan dapat. Dan janji-janji seperti ini dalam hadis ada banyak gitu ya. Bahkan terjadi ke para sahabat juga. Waktu nanti insyaallah kita ceritalah pada waktunya. Kata Nabi, kita akan umroh, berangkat para sahabat umroh. Pas nggak jadi umroh, Umar protes. Ya Rasulullah, katanya ngejanjiin umroh. Kata Nabi, memang saya bilang tahun ini gitu. Aku telah kalam. Memang saya menjanjikan tahun ini. Pokoknya kita akan umroh, pasti akan umroh. Sebelum meninggal dunia kita akan umroh. Enggak sih ya Rasulullah. Ya pasti tak umroh. Itu tahun ke-6 Hijriah saat ada perjanjian Hudaybiyah. Dan jadi umroh kapan? Tahun depannya, tahun ke-7 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, saya cari lagi begitu ya, karena saya baru dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di Kuba. Sejauh yang saya ketahui, beliau pernah turun di satu tempat di mana beliau minum di tengah perjalanan. Apakah turun minumnya itu di Kuba? Saya coba cek lagi, gitu ya. Khawatir nanti saya salah menjawabnya. Yang kedua, memang tidak ada keterangan yang valid, yang sahih, yang tegas bahwa urutan turunnya surat Al-Baqarah sama seperti urutan ayatnya yang kita miliki hari ini gitu.
Yang jelas kalau Jibril turun memberikan ayat, pasti Jibril akan memberitahu ini lanjutan dari bagian sebelumnya, ini lanjutan dari bagian setelahnya, begitu. Dan di situ kita belajar, kita tahu bagaimana cerdasnya otak Rasulullah dalam memfiling ayat demi ayat, gitu ya. Jadi Al-Alaq 1 sampai 5 lanjutannya nanti. Al-Mudassir 1 sampai 7 lanjutannya nanti. Al-Muzammil 1 sampai 19 ayat 20-nya belakangan. Surat ini lanjutannya nanti. Ceklok dat begitu. Ada ayat contohnya begini. Waktu turun ayat 187 tentang puasa, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, sampai ada ayat hatta yatabayyana lakal khaytul abyad minal khaytil aswad. Sampai situ dulu waktu itu. Jadi kalau kita sahur itu sampai kelihatan benang putih dari benang hitam. Dan ada sahabat yang nyimpen benang putih dan benang hitam di bawah bantalnya, kemudian makan sahur. Kalau kelihatan benangnya sudah, oh beda ya warnanya. Karena kalau masih gelap mah sama. Tapi sudah mulai kelihatan, oh benang putihnya sudah kelihatan. Berarti sudah selesai waktu sahurnya. Lanjut ayatnya, bukan itu yang dimaksud, minal fajri. Yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Maksudnya bukan yang ini tapi yang di sana. Gitu. Oh ya. Gitu. Contoh lagi. Kutiba alaikumus siyam itu turun duluan. Uhilla lakum lailatas siyam itu memang turun belakangan, tapi kita nggak tahu persisnya berapa lama gitu. Karena para sahabat ketika mereka saum, tata cara saumnya itu masih pakai tata cara saum yang lama. Gimana? Kalau maghrib mereka ketiduran, maka sampai bangun mereka nggak bisa sahur lagi. Nggak boleh begitu. Jadi kalau pengen makan itu nggak boleh tidur dulu. Dan nggak boleh menggauli istri sama sekali walaupun sudah buka puasa. Itu aturannya zaman dulu. Tapi para sahabat ya kebutuhan biologis begitunya. Sampai akhirnya siang-siang teh bisik-bisik. Kebablasan. Sahabat yang lain juga sahabatnya, aduh, astagfirullahaladzim gitu. Sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan akhirnya viral nyampe ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah sudah tahu. Maka Allah turunkan, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Jadi sepertinya memang turunnya tidak ngurut begitu ya, seperti ayat yang kita baca. Tapi lebih menyesuaikan dengan kondisi audiens masyarakat yang ada pada hari itu. Cuman setelah Allah urutkan, ada hikmah yang lain lagi. Gitu. Ada hikmah yang, oh kenapa urutannya begini, kenapa seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Silakan Bapak Ibu. Ibu-ibu ada yang mau ini? Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit aja Ustaz. Mangga. Dasar bahwa meninggal pada hari Jumat itu lebih utama dan lebih dianggap bebas dari hisab kubur itu apakah benar? Karena Rasulullah sendiri meninggal hari Senin, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, seingat saya ada keterangan salah satu di antara meninggal yang baik dengan catatan, ada catatan meninggal dalam keadaan muslim. Karena mungkin ada juga orang kafir yang meninggal hari Jumat begitu ya. Catatannya muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selama meninggal dalam keadaan muslim dan meninggal di hari Jumat, insya Allah ini jadi salah satu tanda kebaikan, tanda positif begitu. Tapi walaupun meninggalnya tidak hari Jumat, asal meninggal dalam keadaan muslim, apalagi dalam keadaan ibadah dan taat, itu juga kebaikan. Jadi tandanya ada banyak. Tanda husnul khotimah diantaranya ada hadis Nabi, dahi orang yang beriman ketika meninggal itu keringetan. Dahinya keringetan. Dan ada orang yang meninggal itu kalimat terakhirnya la ilaha illallah, itu juga tanda positif. Ada orang yang meninggal itu dalam keadaan sedang talbiyah, lagi umroh. Itu juga kebaikan. Ada juga yang meninggal lagi sujud, nah itu juga kebaikan walaupun tidak di hari, walaupun hari Minggu misalnya teh begitu. Walaupun hari Minggu, enggak masalah. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Masih ada Pak?
atau cukup? Allah, iya. Kayak cukup dulu ya, kita simpan dulu agar nanti di pekan bulan depan, apalagi sudah masuk Ramadan Ustaz, bulan depan itu. Siap. Iya, insyaallah. Tapi kita mungkin masih memerlukan tadi memperdalam masalah ini Ustaz. Ya, turunnya ayat kutiba alaikumusiyam itu kayak nanti. Jadi untuk termasuk terhadap kaifiatnya yang dimana mungkin yang tadi dikatakan dengan pasukan Tolut dan Jalut itu merupakan praktek saum, itu di situ yang paling utama tuh. Ya, dalam kaifiatnya. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri kalau berbuka itu, wah, kalau kata Pak Herman ini isi meja itu masuk semua gitu kan gitu. Ya, padahal di situ sudah disebutkan antara yang minum kenyang dengan yang minumnya dengan itu saja. Yang menang itu yang mana gitu. Itu yang sedikit gitu. Jadi Pak Herman nanti kalau berbuka jangan banyak-banyak gitu. Karena di situ itu mungkin kalau secara ini apa kaitannya gitu kan antara kisah Jalut dengan saum, ternyata memang luar biasa. Nah ini yang mungkin nanti di pekan depan lagi kita Ramadan insyaallah saum, ya mungkin untuk meningkatkan kualitas saum kita sih sebetulnya, karena tidak batal ya, tidak batal. Baik Bapak Ibu rahimakumullah dan kepada Ustadz jazakallahu khairan katsira pada kesempatan ini mengkaji mengenai tentang sirah nabawiyah, perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah dikaitan dengan beberapa kejadian dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Qur'an, ya termasuk tadi ayat saum dengan kisah Tolut dan Jalut pasukannya. Nah, luar biasa, ini adalah satu makna yang betul-betul kita perlu untuk diulang kembali lah gitu dalam kajiannya. Kenapa? Karena mungkin kita ada yang baru mendengar, ada yang baru dan sebagainya. Karena itu adalah merupakan satu hikmah dalam pengajian ini. Baik, kita tutup saja. Ustaz, sekali lagi saya haturkan jazakallahu khairan. Semoga pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan kita juga pisah yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan inilah menjadi kebaikan buat kita. Baik, kita tutup bersama dengan membacakan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.